Shalom teman-teman yang diberkati dan beruntung. Hari ini saya akan menjabarkan bukti tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah peristiwa yang benar adanya. Kalau diberikan pertanyaan bagaimana cara kita mempercayai sebuah peristiwa di masa lalu, tentunya kita bisa memberi jawabannya melalui sebuah bukti. Bukti yang ada itu biasa berupa dokumentasi yang ada macam-macam. Ada berupa rekaman video, ada berupa rekaman foto, ada berupa catatan atau kesaksian orang-orang sekitar yang ada di zaman ketika peristiwa sejarah itu terjadi. Begitu juga peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus ini sendiri. Penyaliban Tuhan Yesus ini sendiri dipercaya terjadi antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Nah, untuk mempercayai bahwa kejadian itu benar adanya, tentunya dibuktikan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang ada pada zaman itu adalah berupa catatan atau tulisan atau bahkan kesaksian orang-orang yang betul melihat kejadian penyaliban itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mempercayai, catatan mana yang kita percayai tentang peristiwa yang terjadi ketika Yesus mengalami penyaliban. Sekarang kita akan mencari sumber dari sebuah catatan yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu melalui Alkitab. Di Alkitab ini ada Injil yang mengkisahkan atau menceritakan kehidupan tentang Yesus Kristus. Teman-teman sudah pasti tahu, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam 4 Injil ini semuanya itu menceritakan kehidupan Yesus Kristus dari cara dia lahir, kesaksiannya, mujizatnya, dia cara matinya, bahkan kebangkitannya. Sekarang kita mau lihat dari Injil Matius terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mempercayai Injil ini, bahwa Injil ini adalah Injil yang ditulis dekat dengan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita mulai dari Injil Matius. Injil Matius itu ditulis antara tahun 65 Masehi sampai 103 Masehi. Kemudian Injil Markus itu ditulis antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Injil Lukas itu ditulis antara tahun 62 sampai 85 Masehi, dan Injil Yohanes dipercaya ditulis antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Artinya ketika kitab ini ditulis atau kesaksian sejarah ini ditulis, itu masih dekat dengan peristiwa di mana Yesus mengalami penyaliban antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari kitab Injil ya wajar saja karena pasti menceritakan Tuhan Yesus, pasti menceritakan kematiannya, cara dia disalibkan, dan cara dia bangkit, itu pasti dijeberkan. Bagaimana kalau catatan itu bersumber di luar dari Alkitab? Ternyata tetap ada catatan yang dipakai sebagai bukti sebuah sejarah di masa lampau. Catatan-catatan inilah yang membuktikan juga bahwa peristiwa tahun 30 sampai 33 Masehi tentang penyaliban Yesus Kristus itu benar adanya. Kita mulai dari sebuah buku yang ditulis oleh Tacitus. Tacitus ini adalah sejarawan Romawi. Dia bukan orang Kristen. Kemudian dia menulis buku antara tahun 56 Masehi sampai 107 Masehi. Ingat, dia adalah sejarawan. Dia pasti akan membeberkan sebuah peristiwa fakta sejarah, baik dia suka ataupun tidak suka, dengan real adanya. Nah, di dalam buku yang dia tulis ini, dia mengatakan seperti ini. Sekte ini, atau orang Kristen, datang dari Yudea yang didirikan Yesus Kristus yang mati disalib. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen, disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah wali negeri kita Pontius Pilatus. Dan zaman Kaisar Tiberius, ketika wali kotanya atau wali negerinya adalah Pontius Pilatus, itu ada antara zaman 30 sampai 33 Masehi. Tepat seperti yang dijabarkan di dalam sejarah maupun di dalam Alkitab. Di dalam bukunya dia sudah jelas menuliskan bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan. Selain Tacitus ada lagi sejarawan yang namanya Yosefus. Yosefus ini adalah orang Yahudi, nggak punya kepentingan sekali sama orang Kristen. Ingat ya, Yahudi dengan Kristen itu sangat berbeda jauh. Yosefus menulis sebuah buku antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Di dalam bukunya dia pernah menuliskan seperti ini. Pilatus telah mengeksekusi Yesus dengan cara disalibkan. Orang yang tidak punya kepentingan tentang keyakinan Kristen, dia orang Yahudi, namun karena dia seorang penulis yang terkenal, sejarawan juga, dia pasti akan, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, membeberkan segala peristiwa baik yang suka ataupun tidak suka bagi dirinya. Dia akan beberkan secara real dan sesuai peristiwa yang ada.
Dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah peristiwa yang benar terjadi adanya. Nah, sekarang ada sebuah fakta lagi yang mungkin teman-teman tidak tahu. Ternyata dari abad pertama sampai abad kelima, kurang lebih itu ada 500 tahun, satu abad kan 100 tahun. Nah, dari 500 tahun ini tidak pernah ada catatan yang menyangkal penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Nah, peristiwa atau catatan yang menyangkal tentang penyaliban Yesus Kristus itu terjadi 500 Masehi ke atas. Salah satunya yang sangat menggemparkan sekali adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas itu ditulis antara tahun 500 sampai 600 Masehi dan ditulis dalam bahasa Italia. Sedangkan pada zaman Kristus hidup itu bahasa Italia belum ada. Teman-teman bisa searching di Google catatan apa yang menyangkal tentang penyaliban Tuhan Yesus dari tahun 500 Masehi ke atas. Nah, sekarang bisa dibayangkan 500 tahun, selama 500 tahun tidak pernah ada penyangkalan bahwa peristiwa Yesus Kristus disalib itu tidak benar. Setelah 500 Masehi ke atas, barulah ada sebuah catatan yang menyangkal penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, mana yang kita percaya? Catatan yang mendekati sejarah atau catatan yang jauh sekali dari sejarahnya? Sekarang saya kasih ilustrasi deh. Kita sebagai orang Indonesia percaya bahwa tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, bulan Agustus nanti kita akan merayakan 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari mana kita tahu tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah peristiwa di mana Indonesia merdeka? Tentunya dari sebuah dokumentasi. Dokumentasi yang ada adalah berupa foto, berupa rekaman, berupa video, berupa catatan, bahkan kesaksian orang yang hidup pada zaman deklarasi kemerdekaan Indonesia. Karena kita hidup di zaman modern, jadi ketika tanggal 17 Agustus 1945 sudah ada dokumentasi yang mencatat sejarah bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sampai tahun ini, tepatnya 77 tahun Indonesia merdeka bulan Agustus nanti, kita masih mempercayai bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Bayangkan setelah 500 tahun dari sekarang, tiba-tiba ada sebuah catatan yang menyangkal bahwa Indonesia merdeka bukan 17 Agustus 1945, tapi tanggal 7 Desember misalnya. Sekarang saya kembalikan kepada teman-teman. Mana yang teman-teman percaya? Catatan yang dekat dengan peristiwa atau catatan yang jauh dari peristiwa? Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video ini akan bermanfaat untuk teman-teman, membangkitkan iman kepercayaan kita bahwa penyaliban Yesus Kristus itu benar adanya. Nanti hari Minggu saya akan menjabarkan bahwa kebangkitan Yesus itu pun benar adanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar video ini dapat menjadi berkat buat banyak teman-teman. Saya Aib Impact mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.